Halo semua, selamat datang di Klinik Manajemen Risiko, sebuah sarana untuk berbagi informasi mengenai manajemen risiko, khususnya manajemen risiko perusahaan. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai format penyusunan perencanaan manajemen risiko BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tahun 2023, Per 2 tahun 2023, dan juga juknis turunannya, yaitu nomor SK 6 tahun 2023 tentang petunjuk teknis proses manajemen risiko dan agregasi pada taksonomi risiko portofolio BUMN, di mana isinya terdapat 13 worksheet. Kita akan melihat dan juga mengisi worksheet ini satu persatu, yang mana untuk worksheet 1 sampai dengan 9, yaitu mulai dari metrik strategi risiko hingga ke heat map, adalah worksheet yang wajib untuk diisi. Kemudian worksheet nomor 10 dan 13 adalah sebagai referensi pengisian worksheet nomor 1 sampai dengan nomor 9. Worksheet yang pertama adalah metrik strategi risiko. Nah, di dalam ini terdapat dua tabel yang perlu diisi, yaitu yang pertama penerimaan risiko level entitas atau korporat, kemudian yang kedua adalah metrik strategi risiko. Kita mulai dari tabel yang pertama. Di sini ada 4 kolom yang harus diisi. Yang pertama, nilai kapasitas risiko perusahaan, terus kedua, nilai selera risiko perusahaan, ketiga, nilai toleransi risiko perusahaan, dan yang terakhir nilai batasan risiko. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai kapasitas risiko perusahaan? Secara definisi bisa kita lihat di baris petunjuk ini ada kapasitas risiko perusahaan adalah maksimum nilai risiko yang dapat ditanggung perusahaan. Bisa berdasarkan modal, net working capital, likuiditas, total kemampuan pendanaan perusahaan, atau nilai batasan lainnya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kurang lebih kita bisa menggunakan analogi seperti ini. Misalkan kita adalah pemilik toko. Kita punya toko yang menjual ada buah-buahan, ada produk-produk kemasan seperti makanan, minuman, atau produk-produk seperti sabun, sampo, dan lain-lain. Semacam minimarket lah. Nah, ketika kita mengoperasikan toko tersebut, tentunya ada kemungkinan-kemungkinan hal buruk itu bisa terjadi. Sebagai contoh, buah yang kita jual itu sudah busuk, ya belum sampai habis, tapi dia udah busuk duluan. Kemudian yang kedua, produk kemasan ini numpuk di gudang, terus sudah mencapai kadaluarsa. Atau mungkin ekstrimnya ada pencurian. Nah, kerugian-kerugian ini tentunya akan berdampak terhadap keuangan si pemilik toko, ya kan? Nah, pemilik toko itu perlu memperkirakan. Pemilik toko ini perlu menghitung berapa sih nilai kerugian yang apabila terjadi, itu bikin dia nggak bisa melanjutkan mengoperasikan tokonya tadi. Apabila nilai kerugiannya mencapai batas tertentu ya, yang udah dihitung sama si pemilik toko, nah tokonya itu tutup gitu, karena uangnya udah habis. Nah, itulah nilai kapasitas risiko perusahaan. Ya, nilai kapasitas risiko tuh analoginya seperti itu. Nah, kalau di perusahaan kita menggunakan berapa sih nilai kapasitasnya? Nah, ini dengan manajemen sudah didiskusikan dan diputuskan bahwa nilai kapasitas risiko yang dipakai adalah nilai ekuitas. Nilai ekuitas di awal tahun. Nah, kalau kita lihat di sini konteksnya di tahun 2024, nilai kapasitas risiko kita adalah sebesar 1,5 triliun. Nah, lanjut ke kolom berikutnya. Di sini ada nilai selera risiko perusahaan. Nilai selera risiko perusahaan ini apa? Nilai selera risiko itu adalah sebuah nilai yang mana perusahaan ini masih bersedia mengeluarkan uang
atau mengalami kerugian apabila sesuatu hal buruk itu terjadi. Kita kembali menggunakan analogi toko tadi. Nah, si pemilik toko kan berarti sudah menghitung ya di angka berapa kerugian itu menyebabkan tokonya tutup. Nah, si pemilik toko ini kemudian membuat batasan di bawahnya, membuat threshold di bawahnya. Sebelum mencapai nilai maksimum ini, besarannya berapa? Jadi seandainya ada kemalingan, ada buahnya busuk atau produknya udah mulai kadaluarsa. Nah, ini kan tentunya si pemilik toko akan mengeluarkan uang, mengalami kerugian lah. Nah, tapi dia ini masih bersedia untuk mengalami kerugian itu. Kenapa? Karena nilainya itu masih di bawah nilai maksimumnya. Dia mengalami kerugian memang, tapi tokonya nggak tutup. Tokonya masih bisa beroperasi. Nah, itulah nilai selera risiko. Jadi dia posisinya ada di bawah nilai kapasitas. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita memperkirakan angka kerugian, nggak mungkin bisa langsung ketemu nilai pastinya. Nilai pastinya itu nggak mungkin bisa kita hitung karena dia ada di masa depan. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah buah yang busuk, berapa produk yang sudah kadaluarsa, atau pencuriannya ini apakah hanya di kasir atau sampai perusakan toko seperti itu. Kita nggak pernah tahu angka pastinya. Nah, maka kita perlu membuat buffer zone di atas selera risiko. Kita membuat batasan yang posisinya di antara nilai kapasitas dan juga nilai selera. Nah, buffer zone ini fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya si pemilik toko ini dia bisa membuat estimasi gitu. Membuat estimasi seandainya perhitungan di selera risiko ini nggak akurat gitu ya. Nah, kemudian di batasan yang terakhir adalah nilai batasan risiko atau risk limit. Nah, nilai batasan risiko ini adalah threshold yang paling bawah. Nilai batasan inilah yang menjadi acuan perusahaan untuk membuat sebuah rancangan perlakuan risiko sehingga nilai dampaknya harus berada di bawah nilai batasan risiko. Ibarat kita gunakan lagi ya analogi pemilik toko tadi. Nah, pemilik toko tentunya nggak mau diem aja dong. Dia nggak mau berpasrah. Siapa yang tadi seperti buahnya busuk atau ada maling, dia nggak mungkin akan berpasrah kan. Pasti dia pasang CCTV, membuat penjadwalan keluar masuknya barang. Supaya apa? Supaya apabila si risiko ini tetap terjadi, dampaknya tidak akan setinggi sampai dengan selera ataupun sampai ke kapasitasnya gitu. Jadi itulah fungsi dari nilai batasan risiko. Nah, kalau di perusahaan kita seperti apa penyusunan dari strateginya? Jadi kalau di perusahaan kita, setelah kita menghitung nilai kapasitas risiko tadi, nilai maksimumnya, kemudian kita lihat data historis menggunakan laporan tahunan yang sudah dirilis setiap tahunnya dari mulai tahun 2016 sampai dengan 2022. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa kita pernah mengalami deviasi atau penurunan nilai ekuitas itu sebesar 5%. Nah, inilah yang digunakan oleh manajemen sebagai nilai batasan risiko. Jadi kita berusaha tidak lebih dari situ. Tidak lebih dari 5%. Nah, setelah ketemu nilai batasan risikonya ini ya, bisa dilihat formulanya, nilai ekuitas dikalikan 5%. 5% apa? 5% itu adalah rata-rata penurunan nilai ekuitas berdasarkan data historis dari tahun 2016. Gitu. Nah, kemudian kita buat batasan di atasnya, yaitu pada nilai selera risiko dan juga nilai toleransi risiko. Nah, ini diputuskan untuk nilai selera risiko menggunakan angka 7,5% dan nilai toleransi sebesar 10%.
Oke. Nah, yang di sini, di dalam kolom kolom nilai batasan risiko ini nantinya akan digunakan sebagai dasar menentukan skala dampak. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Nah, tabel pertama, tabel penerimaan risiko level entitas atau korporat ini sudah selesai. Kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ya, ada metrik strategi risiko. Nah, di metrik strategi risiko ini, kita diminta untuk menyatakan risk appetite-nya perusahaan itu seperti apa. Kemudian membuat kategori-kategori risiko di dalam perusahaan kita. Berikutnya ada sikap terhadap risiko. Nah, di sini ada pilihannya, ada tidak toleran, konservatif, moderat, strategis. Kita perlu menyatakan sikap kita terhadap sebuah risiko, apakah zero tolerance seperti terjadinya kecelakaan kerja ya, atau konservatif. Nah, ini untuk pengelolaan SDA, jadi kita berhati-hati. Kemudian ada juga strategis gitu. Strategis kita misalkan di investasi. Bolehlah kita mengeluarkan uang banyak, tapi dengan catatan benefitnya juga harus lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada parameter, satuan ukuran, dan nilai batasan limit. Nah, 3 kolom ini adalah untuk menunjukkan pernyataan, jadi untuk menegaskan dari risk appetite statement dan sikap terhadap risikonya. Sebagai contoh, kita lihat ya di sini ada kategori risikonya adalah lingkungan. Nah, kemudian risk appetite statement kita seperti apa? Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap kerusakan terhadap lingkungan di wilayah sungai yang berada di wilayah kerja perusahaan. Nah, kita menyatakan di sini sikapnya itu tidak toleran. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah kita membatasi pencemaran lingkungan ini tidak boleh terjadi sama sekali atau nol frekuensi kejadiannya. Nah, di bagian ini ya, di bagian kolom parameter ini, dan setelahnya ada satuan ukuran nilai batasan ini kan menjadi satu kesatuan nih. Nah, ini kami di lini kedua itu perlu input dari risk owner. Perlu input dari risk owner di dalam perspektifnya unit kerja itu nilai batasan-batasan terhadap risikonya itu seperti apa. Nah, ini juga akan kita bahas di video berikutnya. Nanti di sini ya, di worksheet pilihan sasaran dan strategi bisnis, itu akan menentukan nilai limit ya. Nah, nilai limitnya itu nanti akan dinyatakan di sini juga. Tuh, harus inline. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, nah, apakah risk owner wajib mengisi dua tabel ini? Nah, sebagai informasi, dua tabel ini ya, tabel penerimaan risiko level entitas atau corporate dan juga metrik strategi risiko di sini adalah tanggung jawabnya ada di lini kedua. Jadi yang mengerjakan adalah lini kedua atau bidang manajemen risiko. Cuma kami di lini kedua perlu juga inputan dari risk owner, terutama di sini di parameter satuan ukuran dan nilai batasannya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicatat di menit keberapa atau di kolom yang mana, di tabel yang mana, sampaikan ke bidang manajemen risiko. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.